Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triudesi Lalahi, mahasiswi PJJ S2 Penelitian Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan salah satu kegagalan yang pernah saya alami dalam hidup saya. Tepatnya pada tahun 2014, di mana pada saat itu saya baru selesai dari bangku SMA. Saya sangat ingin untuk bisa masuk ke dalam universitas negeri. Karena pada saat itu pemikiran saya ketika ada di universitas negeri biayanya lebih murah. Kemudian mindset saya pada saat itu eh, yang ada di negeri itu mudah sukses. Itu ya mindset saya pada saat itu karena mindset anak-anak SMA pada saat itu. Eh, Kemudian saya mengikuti jalur undangan dan tidak lulus. Kemudian tidak sampai di situ, saya mengikuti seleksi melalui tes. Sebelum saya pergi tes ke kota, karena saya kebetulan tinggal di desa, ibu saya bertanya kepada saya, apakah saya tidak ingin merubah keputusan saya, karena beliau sangat ingin melihat saya menjadi seorang guru. Saya bilang, saya pada saat itu mengabaikan beliau. Saya bilang saya belum tertarik. Kemudian saya ikut tes, dan setelah itu keluarlah hasil tes, saya dinyatakan tidak lulus. Tentu saya sangat kecewa, sampai saya itu mengurung diri, karena saya merasa saya udah belajar. Saya udah berusaha maksimal, eh, tapi hasilnya menurut saya sangat tidak memuaskan. Orang tua saya, untuk membangkitkan semangat saya, memanggil teman-temannya yang berasal dari profesi yang berbeda-beda untuk memberikan gambaran kepada saya tentang profesi yang mereka jalani. Kemudian setelah teman-teman orang tua saya pulang, orang tua saya bertanya kepada saya, apakah saya sudah menentukan pilihan saya dengan matang. Kemudian saya bilang saya minta waktu untuk memikirkan semuanya. Setelah beberapa minggu, saya bilang kepada orang tua saya bahwasanya saya telah memutuskan saya akan terjun di dunia pendidikan. Orang tua saya mengatakan kepada saya bahwasanya kesuksesan tidak terlepas dari doa orang tua. Dan orang tua saya berkata bahwasanya entah mengapa mereka sangat ingin melihat saya menjadi seorang guru. Kemudian saya bilang saya akan mencoba untuk ke universitas swasta, dan orang tua saya mengatakan mudah-mudahan bisa membiayai. Saking khawatirnya saya, orang tua saya tidak mampu membiayai sampai selesai, khawatir tidak ada uang, saya sambil bekerja pada saat itu. Kemudian, alhamdulillah, saya kuliah dengan tekun, dengan gigih, sehingga di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehingga pada tahun 2018 di bulan April, karena alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan saya 3,5 tahun, saya bisa wisuda di bulan April 2018. Dan pada tahun 2018 itu, di bulan Oktober, ternyata ada pembukaan PNS besar-besaran. Saat itu ijazah saya sudah keluar, dan saya bisa ikut seleksi. Teman-teman saya yang ada di negeri pada saat itu sedang menyelesaikan eh, skripsinya dan baru akan wisuda. Tetapi saya alhamdulillah pada saat itu sudah memegang ijazah. Dan alhamdulillah pada tahun 2019, tepatnya di bulan Februari, saya sudah menerima SK PNS. Di situ saya sangat terharu. Ternyata Allah menunda keberhasilan saya pada waktu itu uh, untuk sesuatu yang lebih besar di kemudian harinya, yaitu tepatnya pada tahun 2019. Saya bisa menyelesaikan pendidikan saya lebih awal, saya bisa menerima ijazah lebih awal, sehingga saya bisa ikut seleksi PNS. Dan alhamdulillah lulus. Saya merasa semua itu ternyata karena kegagalan yang pernah saya alami, eh, Allah ingin memberikan yang terbaik di kemudian hari. Sehingga saya sadar bahwasanya ketika kita dihadapi sebuah kegagalan, itu belum tentu membuat kita gagal untuk di kemudian hari. Justru karena Allah sayang, karena Allah punya yang terbaik di kemudian hari, dan Allah punya jalan yang terbaik.
Kita yang tidak tahu apa jalan yang terbaik itu, tetapi Allah tahu semuanya. Kalau saja saya tidak gagal pada waktu itu, mungkin ceritanya akan berbeda dan berkat saya PNS, saya bisa mengikuti S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah, semuanya ternyata ada hikmahnya dan kegagalan tidak selamanya akan gagal. Tetapi dengan semangat konsisten dan terus berusaha, terutama beribadah dan berdoa, Allah pasti punya jalan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.